Oke, kita mulai ya. Untuk pertemuan malam ini, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Meskipun ini mungkin kebanyakan sedang liburan ya. Jadi lagi fresh gitu kan. Nah, tetap jaga kesehatan. Terus juga apalagi yang kalian yang ikut persiapan OSN ya, berarti harus tetap belajar ya. Walaupun sedikit juga nggak apa-apa. Termasuk udah menghadiri pelatihan ini pun kalian sudah ini ya bersiap gitu ya untuk lomba tahun depan. Oke, jadi ini adalah pertemuan terakhir kita ya, pertemuan kelima karena kita eh, dalam jadwal ya itu 5 kali pertemuan. Ini pertemuan terakhir untuk materi kebumian akan membahas tentang petrologi ya. Petrologi ini salah satu cabang ilmu yang dibahas pada geologi yang khusus membahas tentang batuan. Jadi batuan tuh masuk ke pembelajaran geologi, tetapi lebih khusus lagi di petrologi, ilmu yang membahas tentang batuannya. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi batuan ya, pasti teman-teman udah sering lihat batu ya, entah itu di sungai ataupun di jalan dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan itu batu itu apa gitu ya. Nah, batu itu sesuatu sesuatu yang terbentuk secara alami ya, terbentuk secara alami dari kumpulan mineral ya. Nah, kumpulan mineralnya itu bisa satu, bisa banyak ya. Jadi intinya ada mineral, mereka bergabung gitu ya, membentuk suatu agregat gitu, kemudian membentuk batuan. Jadi intinya batuan itu kumpulan dari satu atau lebih mineral gitu ya. Nah, mineral itu apa? Nah, mineral itu ya sama ya. Mineral itu sesuatu yang terbentuk alami juga gitu ya, tetapi dia lebih ke bentuknya tuh kristal gitu ya. Misalkan kayak emas ya, kemudian kayak kuarsa, plagioklas gitu-gitu. Nah, itu beberapa macam-macam mineral ya. Misalkan apalagi batu garam ya, salt, halit ya, halit, kemudian gypsum, sulfur, besi ya, itu semuanya mineral. Nah, ketika mineral-mineral tersebut tuh bergabung jadi satu ya, entah itu banyak, itu akan membuat batuan ya. Nantinya akan membentuk batuan. Misalkan satu mineral doang bisa ya, misalkan ada mineral namanya hornblende gitu ya. Kalau misalkan nanti dia bergabung jadi batuan ya namanya hornblende gitu ya. Hornblended lebih tepatnya. Nanti kalau misalkan gabungan ya bisa ya, misalkan ada 4 mineral jadi satu, nah nanti jadi batuan karena batuan itu adalah kumpulan dari mineral. Nah, kalau teman-teman yang sering misalkan kalian kalau misalkan nemu batu gitu ya, sering dilihat secara detail gitu, batuannya itu isinya apa gitu, pasti sering lah yang teman-teman lihat tuh batuannya tuh terdiri dari warna-warna yang berbeda sebenarnya. Kalau teman-teman detail ya. Kadang ada bagian yang warnanya pink, ada butiran yang warnanya putih, ada yang warna hitam gitu ya. Nah, itu tuh mineralnya. Yang ukurannya memang halus ya. Makanya harus dilihat secara detail. Apalagi kalau lebih halus lagi yang nggak bisa dilihat oleh mata, harus pakai mikroskop. Nah, ini contoh gambarnya di sini ya. Jadi ini ada salah satu contoh batuan. Ini termasuk ke batuan beku ya. Nanti kita bahas satu-satu jenis batuan. Nah, ini ada namanya granit. Ini tuh termasuk ke jenis batuan beku. Di mana granit ini dia tersusun dari beberapa mineral. Jadi nggak cuma satu ya. Kalau dilihat dari warna granitnya sendiri, dia warnanya tuh bermacam-macam ya. Ada bagian yang berwarna pink ya, yang ini. Kemudian ada yang berwarna putih, ada yang hitam ya kan. Kemudian ada yang colorless ya. Colorless ini tak berwarna ya, yang kayak gini. Ini kan putih, ini colorless ya, beda ya, kayak bening gitu. Nah, itu tuh mineral yang berbeda. Nah, setelah ditelaah dan diperhatikan dengan detail gitu ya. Oh, ternyata yang colorless ini, yang bening itu ternyata mineral kuarsa. Oh, yang hitam ini hornblende. Oh, yang pink ini ternyata potasium feldspar. Yang putihnya, oh dia plagioklas. Nah, ternyata benar ya, batuan itu tersusun oleh beberapa mineral ya. Boleh satu, boleh banyak ya. Intinya dia tersusun oleh mineral. Nah, ketika mineral menyusun jadi satu ya, nah itu jadi batuan. Itu pengertiannya batuan. Nah, mineralnya sendiri terbentuk dari mana?
Nah, itu ada proses yang panjang ya. Jadi mineral itu terbentuk dari kayak magma yang membeku, itu bisa ya. Dari proses pengkristalan ya, atau presipitasi dari larutan itu bisa ya. Jadi banyak macam-macam. Jadi pembentukan mineral, kemudian bergabung jadi satu gitu ya, itu akan membentuk batuan. Nah, kemudian seperti yang aku bilang tadi ya. Nah, batuan itu ada berapa ya? Jenis batuan itu ada 3. Di mana jenis ini tuh diklasifikasikan berdasarkan bagaimana batuan ini terbentuk ya. Jadi bagaimana proses terbentuknya itu yang dilihat. Akhirnya terbagi menjadi 3 kelas utama ya. Yang pertama ada igneous rock ya. Dalam bahasa Inggris igneous rock. Dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai batuan beku ya. Kemudian ada batuan sedimen ya atau sedimentary rock. Kemudian ada batuan metamorfik ya atau metamorf. Kalau ini kita sering menyebutnya batuan metamorf ya atau batuan ubahan ataupun batuan malihan. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, yang malihan atau ubahan, nah itu metamorf itu sama. Nah, 3 ini yang ini pembagian batuan ya berdasarkan cara ataupun proses terbentuknya. Nah, nanti akan dibahas satu persatu. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan batuan beku terlebih dahulu. Nah, batuan beku ini sebenarnya batuan yang kalau secara siklus batuan dia itu terbentuk pertama. Jadi nanti ada siklusnya gitu ya, batuan itu terbentuknya. Jadi dari magma yang panas gitu ya, kemudian dia membeku, nah itu jadi batuan beku dulu tuh. Nanti baru jadi batuan yang lain. Jadi ada siklusnya. Nah, kita bahas dari batuan beku terlebih dahulu. Nah, ini untuk batuan beku. Nah, jadi batuan beku itu untuk batuan-batuan yang proses terbentuknya itu dari proses kristalisasi material lelehan batuan ya. Material lelehan batuan itu sering disebut magma ya. Kalau dia berada di bawah lapisan bumi ya atau di bawah permukaan bumi. Jadi intinya ada lelehan batuan ya. Dia mengkristal atau mendingin, kan dia membeku tuh pasti kalau mendingin. Nah, kalau dia membeku, dia akan membentuk batuan beku. Yang awalnya cair ya, lelehan gitu. Karena dia membeku atau mendingin jadi batuan beku. Nah, nanti bisa berbentuk magma kalau misalkan letak lelehan batuannya itu di bawah permukaan bumi ya. Kalau dia udah keluar namanya lava. Nah, magma sama lava ini nanti kalau dia mendingin atau mengkristal, nah itu membentuk batuan beku. Nah, nanti proses pengkristalan ini dia membentuk mineral ya. Magma dan lava ini dia mendingin membentuk mineral, nanti mineralnya bakal bergabung jadi satu membentuk batuan. Nah, ini batuan beku karena memang prosesnya dari pembekuan. Nah, kemudian tentunya batuan beku ini bisa terbentuk di berbagai macam tempat ya. Bisa di dalam bumi, bisa juga di luar permukaan bumi ya. Intinya ada suhu yang dingin atau yang memungkinkan batuannya mendingin agar terjadi pengkristalan ya. Bisa terbentuk di dalam kalau emang magmanya naik ya, magmanya naik atau bisa juga di luar. Nah, kalau di luar tuh lebih gampang. Jadi magma ataupun lava ya, lava sorry ya. Kalau dia udah keluar pasti namanya lava. Nah, lava kalau udah keluar permukaan bumi ya, itu suhunya udah beda ya. Jadi suhu yang di dalam bumi itu kan lebih panas ya. Sementara di suhu atmosfer ya, itu paling enggak 30 derajat lah ya. Nah, itu tuh pasti sudah langsung membeku ya. Magma yang keluar atau lava ketika dia sudah keluar dari permukaan bumi ya, dia akan langsung membeku di permukaan. Jadi pembekuannya sangat cepat. Nah, itu bisa membentuk batuan beku. Bisa juga di dalam ya. Yang kayak tadi misalkan ada naik magma ya, magma yang naik semakin ke atas, semakin mendingin, terus bisa membeku juga di dalam. Nah, kemudian ini ada mineral-mineral yang paling sering membentuk batuan ya. Jadi batuan beku itu paling sering tersusun oleh mineral-mineral ini. Ini kita sebut sebagai reaksi Bowen. Nah, reaksi Bowen ini
intinya ya, kita mempelajari mineral-mineral apa sih yang bisa hadir ya atau yang terdapat pada batuan beku. Berdasarkan apa? Berdasarkan suhu pembekuannya ya. Jadi misalkan ada suatu magma ya atau lava, dia membeku pada suhu 1200 nih. Nah, berarti mineral yang terbentuk itu olivin. Ya. Nanti kalau misalkan olivinnya membentuk batuan hanya dengan olivin doang gitu ya, satu mineral doang ya olivinit gitu ya. Dunit gitu misalkan. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada olivin, piroksen, ya udah, ya nggak apa-apa, tetap batuan ya. Karena kan boleh dari satu mineral atau lebih dari satu ya, itu pengertian batuan. Nah, kalau dari reaksi Bohr ini kita bisa tahu mineral-mineral apa yang membentuk batuannya. Misalkan di suhu 1200 ya, ada olivin. Kemudian kalau misalkan suhu semakin turun ke arah 1000 ya, piroksen terbentuk ya. Kemudian kalau semakin mendingin lagi, amfibol terbentuk ya, kemudian diteruskan oleh biotit, terus COVID, sampai akhirnya di suhu paling rendah ya, itu 700, itu kuarsa terbentuk. Nah, kuarsa itu berarti apa? Mineral yang paling rendah suhunya. Artinya apa? Ketika magma tidak mencapai suhu 700, kuarsa nggak bisa terbentuk gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari reaksi Bowen. Jadi semakin ke bawah, suhunya semakin turun, semakin ke atas, suhunya naik. Kalau ada magma membeku di suhu 900 misalkan, mineral yang terbentuk kira-kira apa? Oh, ya mungkin biotit ya, biotit, muskovit mungkin bisa gitu ya. Kalau 1000, oh piroksen, amfibol mungkin bisa. Nah, gitu. Jadi ini fungsi reaksi Bowen. Kemudian kalau teman-teman pahami dengan baik ya, di sini itu ada dua garis ya, atau dua percambangan. Kuarsa kan satu ya, tetapi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ya, di sini ada yang dikenal sebagai discontinuous branch ya, atau cabang discontinue ya. Kalau yang di sini continue, continuous branch ya, di cabang yang continue. Nah, ini bedanya apa? Nah, jadi di sebelah kiri ini dia tuh nggak continue ya, nggak menerus. Buktinya apa nih? Olivin ya, kotaknya itu berbeda. Dilanjutkan piroksen, tapi kotaknya nggak nyambung. Dilanjutkan amfibol, kotaknya nggak nyambung ya, udah beda kotak. Ini apa artinya? Discontinue ya. Nah, kenapa discontinue? Karena memang komposisinya berbeda ya. Jadi kalau misalkan batuan tersusun oleh mineral, kalau mineral itu tersusun oleh atom-atom ya atau komposisi kimia. Misalkan kayak olivin, Fe Fe2 SiO4 gitu. Nah, itu ada komposisi kimianya. Nah, olivin itu komposisi kimianya berbeda dengan piroksen. Berbeda juga dengan amfibol, berbeda juga dengan biotit. Makanya dia bentuknya discontinue ya, karena ya tidak menerus, komposisinya berbeda. Nah, sementara yang di sebelah kanan ini cabang yang continue, menerus. Kotaknya cuma ada satu ya, namanya plagioclase feldspar. Ini selama di sepanjang ini ya, di kotak ini namanya tetap plagioclase. Entah itu terbentuk di suhu 1000 lebih ya, atau 1000 kurang ya, selama di sini dia terbentuknya apa mineralnya? Plagioclase. Ini yang continue. Nah, kalau continue itu berarti apa? Komposisinya sama ya. Jadi dari suhu yang tinggi sampai suhu yang rendah komposisinya tetap sama. Makanya kotaknya cuma satu. Yang berbeda apa? Semakin ke bawah, persentase komposisinya yang berkurang. Ya, jadi rumus kimia itu tetap sama, tetapi komposisinya berubah ya. Yang misalkan di sini, misalkan gini, Lagioklas tuh kan panjang ya rumus kimianya. Nah, misalkan gampangnya gini aja. Misalkan Lagioklas tuh CaNaSiO2 misalkan. Ya. Nah, di suhu yang tinggi itu Ca-nya lebih banyak daripada Na-nya. Jadi Ca-nya itu banyak, misalkan 80% ya, Na-nya 20% gitu ya. Nah, nanti semakin ke bawah itu Na-nya yang banyak, Ca-nya yang berkurang. Nah, tapi secara rumus gimana? Ya tetap CaNa, ya enggak? Kan tetap ada dua-duanya, cuma persentasenya yang berubah. Nah, karena komposisinya tadi itu nggak berubah, cuma hanya persentasenya doang, makanya ini di sini dinamakan sebagai direct continue. Dari yang awalnya kaya dengan Ca ya atau kalsium gitu ya, semakin ke bawah kaya natrium. Nah, ini yang continue. Kalau ini berbeda ya. Olivin FeSiO4, piroksen udah beda lagi ya. Fe berapa, amfibol udah beda lagi, ada OH-nya juga ya. Kuarsa, nah ini yang paling ujung. Dia jadi penengah gitu ya. Dari sini ke sini, ini ke sini juga. Ini kuarsa. Kalau kuarsa SiO2. Nah, di sini dipisahkan ya, plagioclase ke K-feldspar juga dipisahkan karena memang beda
rumus kimianya ya. Kalau K-feldspar beda dengan plagioklas. Karena kalau K-feldspar itu nggak ada Na dan Ca-nya, tapi adanya K. K ini potasium ya, kalium. Nah, ini maksud dari discontinue dan continue. Oke. Oke, silakan dipahami sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kita belajar tentang mineral-mineral yang mungkin menyusun batuan beku ya. Jadi batuan beku tuh nggak bakal jauh-jauh dari mineral-mineral yang ada di reaksi bawaan ini ya. Entah itu olivin, piroksen, amfibol, biotit ya. Jadi sering-sering kalian hafalkan mineral-mineral yang di sini. Karena ini bakal sering keluar ya, bakalan familiar. Karena mereka yang paling sering muncul di batuan beku. Nah, ini gambar-gambar dari mineralnya ya. Jadi yang kalau misalkan di batuan warnanya hijau ya, itu namanya mineral olivin, teman-teman ya. Yang terbentuknya pertama ya, yang di suhu yang tinggi. Nah, itu biasanya dia warnanya hijau. Kalau warnanya hitam itu piroksen bisa ya, amfibol bisa. Kemudian plagioklas yang Ca-nya banyak ya, itu bisa hitam juga. Tapi kalau yang Na-nya udah banyak, itu dia jadi putih. Kemudian biotit juga hitam ya, tapi dia tipis kayak gini. Muskovit juga tipis tapi yang putih warnanya. Kemudian kuarsa ya, kuarsa ini yang kayak gini ya, yang kayak kristal. Nah, kalau K-feldspar ini kayak gini. Nah, K-feldspar tuh sering juga warnanya pink ya. Seperti di introduction tadi ya, di pengenalan batuan. Itu kan kita tadi belajar membedah dari batuan granit kan, ada hornblende, kemudian ada kuarsa, ada plagioklas, ada K-feldspar ya. Nah, K-feldspar itu yang pink tadi kan. Nah, itu sering ditemukan warna pink ya, kalau dia menyusun di batuan beku. Nah, ini mineral-mineral yang sering muncul. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini yang olivin tadi ya. Olivin itu tersusun oleh besi, magnesium, ya. Ada silikon, ada oksigen. Nah, kalau augit, augit itu sama kayak piroksen ya. Jadi piroksen itu kayak sebuah grup mineral ya, yang isinya tuh banyak. Ada mineral yang lain, misalnya kayak augit dan yang lain-lainnya ya. Nah, yang salah satu yang terkenal di piroksen itu augit mineralnya.
Kemudian ada kalsium feldspar. Nah, ini tuh tadi ya, plagioklas feldspar yang kayak Ca ya. Makanya namanya kalsium. Warnanya hitam kalau yang kayak kalsium. Tapi kalau yang kayak natrium ya, atau sodium ya, natrium sama sodium kan sama. Nah, itu warnanya jadi putih, plagioklasnya. Kemudian hornblende itu hitam, biotit juga hitam, tapi dia tipis ya. Kayak ini, kayak mika ya, mika. Kalau teman-teman pernah beli kertas mika ya, nah itu kayak gitu, biotit, muscovit. Ini muscovit ya, yang kayak biotit tapi yang warna putih. Ini potasium feldspar atau K-feldspar ya, ini warna pink seringnya, kadang bisa putih juga. Nah, ini kuarsa yang kayak kristal. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan pengamatan mata telanjang gitu ya, maksudnya mata yang nggak pakai apa-apa ya, itu kan kita bisa ngelihat mineral di batuan untuk ukuran tertentu ya, yang besar-besar. Tapi kalau ukurannya kecil-kecil atau halus-halus kan mata kita nggak bisa melihat ya. Nah, maka caranya gimana supaya kita tahu batuannya itu tersusun mineral apa aja gitu ya, supaya kita tahu mineralnya itu apa aja, maka kita sayat batuannya ya. Batuannya itu kita potong ya, setipis mungkin, ada alatnya ya itu ya. Dipotong setipis mungkin, kemudian dilihat dari mikroskop ya. Nah, ini penampakannya seperti ini nanti. Ini batuan-batuan yang dilihat dari mikroskop. Atau penampakan sayatan tipis ya namanya, sayatan tipis. Nah, ini yang kayak gini ini plagioklas nih, yang belakang. Putih, hitam yang garis-garis ini. Nah, ini mineral plagioklas. Kalau di mikroskop ya, kelihatannya kayak gini. Nah, kalau yang depan ini bisa olivin ya, bisa piroxen. Ini bergantung dari kenampakannya yang lain ya. Tapi ini bisa kemungkinan bisa olivin, bisa piroxen. Nah, ini kenampakan di mikroskop ya. Nah, kemudian batuan beku itu sangat terpengaruh dari proses kecepatan pembekuan ya enggak? Namanya batuan beku ya, pasti akan berpengaruh proses kecepatan pembekuan ya. Nanti kalau misalkan pembekuannya sangat lambat gimana ya? Kalau cepat gimana? Kalau sangat cepat gimana? Nah, pasti sangat berpengaruh. Nah, itu ada efeknya. Jadi berdasarkan kecepatannya ya. Jadi berdasarkan kecepatannya itu bisa berpengaruh pada ukuran kristal yang terbentuk. Ya. Nah, misalkan ini yang extremely fast cooling ya, atau yang pembekuannya sangat-sangat cepat. Kalau misalkan suatu magma ataupun lava dia membeku sangat cepat, maka yang terbentuk apa? Mineral-mineralnya atau kristal-kristal yang terbentuk itu akan sangat halus ya. Bahkan hampir tidak terlihat ya. Yang terbentuk justru seperti gelas kayak gini. Ya, kayak gelas. Beda ya. Kalau di batu tadi kan kayak ada mineral-mineral yang kelihatan ya. Kalau ini kan nggak ada, kayak halus gitu. Ini gelas namanya. Nah, ini terbentuk ketika pembekuannya sangat cepat, teman-teman. Jadi dia nggak sempat membentuk kristal. Ya, yang terbentuk kayak gini. Gelasan ya. Nah, nanti nama batuannya adalah obsidian. Ya, kalau dia terbentuk sangat cepat ya, kemudian dia membentuk gelasan kayak gini, nanti nama batuannya itu disebut sebagai obsidian. Nah, kemudian kalau cepat doang gimana ya? Jadi pembekuannya cepat, tapi nggak sangat cepat gitu ya. Ya sekedar cepat aja. Nah, kalau cepat doang, itu dia masih sempat membentuk kristal. Cuman kristalnya kecil-kecil, halus-halus ya. Karena ya nggak sangat cepat ya. Jadi dia sempat membentuk, tapi halus-halus. Ini kayak gini. Jadi dia kalau dilihat dari sayatan tipis ya, dari mikroskop, ya kelihatan ya, ada titik-titik gitu ya. Ini mineralnya. Tapi kalau dari batuannya, ini nggak bisa ya, nggak bisa dilihat. Mata kita nggak bisa melihat mineral apa ya, karena ukurannya sangat-sangat halus. Nah, kemudian yang terakhir kalau misalkan pembekuannya lambat ya. Kalau pembekuannya lambat, nah itu kristal yang terbentuk itu besar-besar. Jadi dia sempat membeku dengan lama ya. Jadi kan karena pembekuannya lama, kristalnya terbentuknya itu sempurna gitu ya. Pembekuannya kan lama, kristalnya terbentuk sempurna. Jadi kenampakannya apa? Kristalnya besar-besar. Ya, ini kenampakan dari sayatan tipis dari mikroskop kayak gini. Ini kenampakan langsung ya. Besar-besar bisa dilihat langsung dengan mata telanjang. Ya, oh ini ada yang hitam nih, yang kotak gitu ya.
Oh, ini ada yang putih nih segini, ini ada yang bening di sini. Jadi bisa langsung kelihatan oleh mata kita yang nggak pakai apa-apa. Nah, itu karena apa? Karena ukurannya yang besar-besar. Biasanya besar-besar ini terbentuk karena proses pembekuan yang lambat. Nah, proses pembekuan yang lambat itu biasanya terjadi di daerah bumi yang dalam, ya. Karena apa? Ya masih panas, ya. Sesuatu kan magma kan panas ya. Kalau mau membeku kan dia butuh suhu turun kan, butuh pendinginan. Kalau masih di dalam kan masih panas-panas aja kan. Makanya pembekuannya akan sangat lama. Tapi kalau semakin naik kan suhunya bakal turun tuh ya. Dari misalkan dari bumi yang dalam ya, semakin naik, semakin ke permukaan kan suhunya kan semakin turun tuh. Nah, itu akan menjadi cepat pembekuannya. Nah, kalau nanti magmanya keluar menjadi lava ya ke atas permukaan, ya itu akan sangat cepat karena dia kontak langsung dengan udara ya, yang suhunya ya dingin ya, 30 derajat gitu. Makanya akan membeku sangat cepat. Makanya material gelasan ya, nanti sebutan batuannya itu obsidian gitu ya tadi ya. Nah, itu biasanya terbentuk di permukaan. Karena dia butuh perbedaan suhu yang signifikan supaya dia mengalami pembekuan yang sangat cepat gitu ya. Jadi ada faktor utama dari pembentukan batuan beku kan kecepatan gitu ya. Nah, kecepatan itu dipengaruhi dari posisi pembekuannya. Kalau di dalam bumi lambat ya, dekat permukaan cepat, kalau di atas permukaan sangat cepat. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini ilustrasinya di sini ya. Jadi kalau misalkan ada magma di dalam bumi ya, dia membeku di dalam, nanti ada sebutannya teman-teman. Batuan bekunya namanya batuan beku intrusif ya, yang terbentuk di dalam bumi, membekunya di dalam bumi. Nah, ciri-ciri batuan beku intrusif berarti apa? Kristalnya besar-besar karena dia lambat ya di dalam bumi. Nah, kalau misalkan pembekuannya di luar permukaan bumi, namanya nanti ekstrusif ya. X kan di luar ya, atau volkanik. Jadi bisa juga dari hasil letusan-letusan gunung api, teman-teman. Nah, itu kan dia vulkanik ya, keluar pembekuannya itu di luar. Nah, ciri-cirinya batuan beku yang vulkanik ataupun ekstrusif ini, nah, karena pembekuannya cepat ya, karena dia di luar, pastinya kristalnya akan halus-halus ya, bahkan bisa berbentuk gelas. Nah, itu dua jenis batuan beku. Jadi ada yang plutonik, ada yang vulkanik. Plutonik yang di dalam, vulkanik yang di luar. Nah, kalau misalkan untuk yang plutonik, itu ada beberapa nama-namanya ya. Kalau plutonik kan dia pembekuannya di dalam bumi atau di dalam permukaan ya, di bawah permukaan. Artinya kan dia membeku di lapisan batuan, ya enggak? Dia enggak membeku di atas permukaan kan? Kalau di atas permukaan ya dia di atas batuan gitu ya. Dia kontaknya dengan atmosfer. Tapi kalau pembekuan yang di dalam bumi ya, pastinya dia akan berpengaruh ke batuan di sekelilingnya ya, lapisan batuan di bawah atau di atasnya. Nah, nanti berdasarkan bentuk dari pembekuannya, nanti ada nama-namanya. Misalkan ini lakolit. Lakolit itu untuk batuan beku yang terbentuk di dalam bumi ya. Bentukannya itu cembung seperti ini. Ya, dia cembung kayak gunung. Ya, tapi ini nggak keluar teman-teman. Karena ini plutonik ya. Ini bukan letusan. Tapi kayak magmanya tuh semakin ke atas kan, dia membeku di sini, membentuk gunungan. Ini masih di dalam bumi. Nah, kalau bentuknya kayak gini pembekuannya, ini namanya lakolit. Nanti kalau kebalikannya namanya lapolit, teman-teman. Ya. Nanti ada yang cekung. Kalau cekung tuh namanya lapolit. Nah, ini lapolit ya. Ini kalau dia cekung. Nah, selanjutnya, kalau misalkan bentuknya itu memanjang ya.
Nah, misalnya kayak gini, memanjang ke atas, vertikal ya. Nah, ini kita sebut sebagai dike ya. Dike, yang kalau dia tegak vertikal. Kalau dia membekunya itu horizontal gitu ya, memanjang horizontal, itu namanya sill. Ya, namanya sill. Kalau yang tegak namanya dike. Nah, kemudian untuk batuan beku ini ada beberapa tekstur, teman-teman. Ya. Jadi karena tadi itu ada pembekuan yang cepat ya, teksturnya pasti halus. Ya, karena ukuran butirnya kan halus-halus. Kalau yang pembekuannya lambat, itu kristalnya besar-besar, itu teksturnya akan kasar, teman-teman. Nah, nanti yang kasar kita namakan sebagai tekstur vaneritik ya, atau vaneritik ini di sini. Vaneritik tekstur ya, atau tekstur vaneritik. Ini untuk batuan yang tadi ya, dia kasar. Ukurannya besar-besar karena pembekuan yang lambat. Nah, contoh-contoh batuan yang masuk ke jenis ini ya, yang memiliki tekstur vaneritik, itu ada batuan gabbro, diabas, diorit ya, dan granit. Nah, rata-rata batuan ini itu tersusun oleh mineral ya plagioklas ya. Yang kayak putih-putih ini ya plagioklas, yang hitam ya mineral oksida gitu ya. Mineral opak ya. Bisa mineral opak. Nah, kalau teman-teman belum pernah dengar mineral opak ya, hitam tuh gampangnya bisa hornblende lah. Hornblende itu bisa biotit, bisa yang putih-putih plagioklas, ini hornblende ataupun biotit gitu ya. Nanti ada yang bening-bening ya, itu yang kuarsa. Nah, kemudian sebutan tekstur untuk yang halus ya, untuk yang proses pembekuannya lambat ataupun di luar permukaan bumi, di atas permukaan bumi ya, itu namanya avanitik tekstur. Avanitik. Ini halus seperti ini. Ini kan nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ini teman-teman mau ngeliat pakai mata pun nggak boleh kelihatan. Ini mineral apa gitu ya. Kelihatannya hitam semua. Nah, ini harus disayat ya, harus dilihat dari mikroskop. Contoh-contoh batuan yang masuk ke tekstur ini ya, itu ada basalt, andesit, dan rhyolite. Nah, selanjutnya tekstur yang terakhir ada tekstur gelasan. Nah, ini pasti teman-teman udah tahu ya, tekstur gelasan itu gimana? Nah, pasti ya yang terbentuk sangat cepat ya. Kan dia akan membentuk penampakan seperti gelas. Berarti dia terbentuknya di atas permukaan ya, karena sangat cepat. Nanti nama batuannya apa? Obsidian. Nah, itu tekstur yang ada di batuan beku. Nah, kemudian ada juga yang vesikular, teman-teman, seperti ini. Nah, vesikular itu untuk batuan beku yang berongga, teman-teman. Ya, jadi nanti ada mineral yang dia tuh lapuk. Akhirnya dia mengalami istilahnya apa ya? Ya, dia lapuk ya gitu ya. Jadi dia meninggalkan ruang-ruang kosong di batuannya karena ya mineralnya rapuh gitu ya. Lapuk, jadi bolong-bolong seperti ini. Nah, ini namanya tekstur vesikular. Kalau yang hitam namanya skoria, kalau yang putih namanya pumice. Ya, ini vesikular seperti ini. Nah, bisa juga tekstur vesikular ini bisa juga disebut sebagai tekstur lubang gas, teman-teman. Ini kan kayak lubang-lubang gas gitu ya. Ada lubang-lubangnya. Nah, yang hitam namanya skoria, yang putih ini, yang cerah namanya pumice. Nah, pumice itu yang sering teman-teman pakai kalau misalkan teman-teman ini balapan batu di sungai gitu ya. Atau teman-teman mungkin pernah dengar namanya batu apung. Nah, batu apung tuh pumice, teman-teman. Kenapa dia bisa mengapung ya, walaupun ukurannya besar, tapi mengapung ya di sungai? Ya karena dia banyak lubang gasnya. Ya, jadi dia banyak lubangnya kayak gini, karena dia punya tekstur vesikuler. Banyak lubangnya, akhirnya ya dia bisa mengambang di sungai gitu ya. Jadi secara fisika itu bisa dijelaskan ya kenapa batu yang besar tapi bisa mengambang. Yaitu karena punya lubang-lubang gas gitu ya. Atau dia memiliki tekstur vesikuler. Nah, kemudian selanjutnya ada tekstur porfiritik. Tekstur porfiritik ini seperti ini ya. Porfiritik itu
intinya tidak seragam, teman-teman. Kalau misalkan kita throwback sedikit ya, nah ini kalau faneritik yang kasar, ya dia seragam ya. Seragam kasar-kasar semua gitu ya. Kalau yang afanitik, dia seragam juga ya. Halus-halus semua gitu ya. Nggak ada yang besar-besar. Nah, kalau yang porfiritik, nah ini tuh ada dua-duanya teman-teman. Ada kristal yang besar, ada yang kecil juga ya. Ini kan yang putih-putih ini besar-besar nih. Tapi yang hitam-hitam kecil. Nah, ini namanya adalah tekstur porfiritik. Tekstur ini biasanya terbentuk dekat dengan permukaan, tapi nggak sampai di atas permukaan. Kalau udah di atas permukaan, ya yang terbentuk obsidian lagi ya, membentuk material gelasan. Jadi kalau misalkan terbentuknya dekat dengan permukaan, nah itu memungkinkan terbentuknya tekstur porfiritik ini. Ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau aman, kita lanjutkan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ada ilustrasinya. Jadi yang faneritik, yang paling kasar, itu pasti dia yang paling bawah. Ya nggak? Karena dia kan butuh suhu yang berbeda itu sedikit gitu ya. Kalau kelamaan ya, kalau suhunya misalkan bedanya jauh gitu ya, itu akan langsung membekunya itu langsung halus kan, yang tadi aku jelasin. Nah, kemudian kalau dia semakin mendekat ke permukaan ya, itu dia bisa afanitik, bisa porfiritik ya. Ini biasanya di gang-gang gitu ya, di jalur-jalur gang di dalam bumi ya, gang ataupun korok gitu ya, pipa kepundan gitu-gitu. Nah, itu kalau membeku di situ, teksturnya bisa porfiritik. Ini kalau udah keluar ya, udah jadi lava, membeku ya, tinggal gelas dan vesikuler. Ini macam-macam nama-nama batuan beku ya. Nah, jenis batuan beku itu ada 4 teman-teman ya. Jenis batuan itu ada 3 ya. Beku, sedimen, metamorf. Nah, untuk beku sendiri itu ada 4. Ultramafic ya yang pertama. Ultramafic itu ultra basa teman-teman. Jadi basanya sangat banyak ya. Ciri-cirinya apa? Dia tersusun oleh mineral olivin dan augit. Augit itu piroksen ya. Nah, kalau di reaksi Bowen kan ya udah kelihatan ya, olivin sama piroksen itu terbentuk di suhu-suhu yang tinggi ya, sekitar 1200 terbentuk pertama ya. Makanya mereka yang ini mengisi batuan ultramafic ya, komposisinya itu mereka. Nah, nama batunya apa? Contohnya peridotite ya. Ada juga yang namanya dunit. Nah, dunit itu warnanya hijau gini karena 90% komposisinya itu olivin ya. Jadi ini olivin semua nih yang hijau-hijau. Makanya dia warnanya hijau ya enggak? Nah, tetapi nggak selalu yang ada olivinnya itu namanya dunit ya. Dunit itu bisa dipakai ketika suatu batuan kandungan olivinnya itu lebih dari 90%. Nah, kemudian ada harus burjit. Nah, kalau harus burjit ini yang piroksennya yang banyak. Oke. Nah, selanjutnya ada batuan yang basa. Nah, batuan yang basa ini dia di pertengahan gitu ya, suhunya juga pertengahan. Biasanya dia kaya oleh magnesium, iron, dan kalsium. Jadi ada Mg, ada Fe, ada Ca. Contoh-contoh batuan itu ada basalt, diabas, dan gabbro. Nah, yang basalt itu yang halus ya, yang di atas. Diabas dan gabbro itu yang di bawah. Kemudian ada intermediate. Intermediate itu yang menengah. Warnanya juga abu-abu ya, setengah-setengah, nggak nggak kompak gitu ya. Jadi di sini ada yang gelap, ada yang mafic ya, ada yang felsic, ada yang cerah. Batunya nanti namanya andesit ya kalau dia halus, kemudian diorit kalau dia kasar. Seperti ini. Ini yang tengah-tengah ya. Terbentuknya juga ya dia dekat dengan permukaan ya. Jadi dia setengah mafic, setengah basah ya, atau setengah asam ya, setengah-setengah. Nah, yang terakhir itu felsic. Felsic itu yang asam. Nah, asam itu bisa sebenarnya bisa warnanya cerah, bisa juga warnanya pink. Kalau pink itu dia kebanyakan K-feldspar.
Tapi rata-rata felsik ya memang banyak felspar dan silikanya. Silika itu dalam bentuk kuarsa ya. Felsparnya dalam bentuk plagioklas ataupun orthoklas ya. Nah, dua mineral ini tuh kenapa banyak di batuan baku yang felsik ya? Karena memang mereka hadir di suhu yang rendah ya. Felspar dan kuarsa kan di suhu yang rendah. Di sekitar suhu 600 gitu ya kalau dilihat di reaksi Bowen. Nah, nama batuannya bisa riolit sama granit. Riolit yang halus ya, yang avanitik. Granit yang vaneritik, yang kasar. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ini dulu ya. Nanti aku bahas. Coba teman-teman baca ini reaksi Bowen dengan tekstur-tekstur yang ada di batuan beku. Aku kasih waktu dulu ya untuk teman-teman melihat ini. Oke, teman-teman ya. Nah, ini aku bahas ya. Jadi sebenarnya itu reaksi Bowen, teman-teman ya. Yang teman-teman lihat tadi kan, olivin, piroksen, ini kan mineral-mineral yang terbentuk pada suhu tertentu ya. Nah, nanti ini tuh berhubungan dengan apa? Dengan tadi nama-nama batuan beku ya. Misalkan kita ambil warna yang abu-abu tua ya, yang paling atas. Abu-abu tua kan dia menabrak mineral olivin, piroksen ya, dan plagioklas, tapi yang kayak Ca. Nah, itu yang masuk ke batuan beku yang ultra basah, teman-teman. Yang suhunya paling tinggi dan paling dalam ya, ultra basah. Warnanya hijau biasanya. Kalau dia vaneritik namanya peridodit ya. Kalau dia avanitik namanya komatit. Di sini ada komatit. Nah, ya. Jadi dia komatit di sini. Nah, kemudian kalau yang olivnya sedikit ya, yang banyaknya itu piroksennya sama plagioklas Ca gitu ya. Itu dia nanti masuknya ke batuan beku yang basah. Dimana kalau dia vaneritik namanya gabbro ya, kalau avanitik namanya basalt. Avanitik itu yang halus ya, vaneritik yang kasar. Masih ingat ya? Nah, kemudian kalau misalkan masuk lagi ke bawah ya,
suhunya kan semakin turun ya. Magmanya semakin naik kan suhunya kan turun pelan-pelan. Nanti kalau udah sampai suhu 800-an dia intermediate. Nah, intermediate itu yang abu-abu yang agak cerah ini ya. Nah, biasanya di sini komposisinya amfibol, biotit ya, atau plagioklas yang kaya tapi dengan kayak Na ya, yang warna putih. Nanti kalau dia kasar namanya diorit, kalau dia halus namanya andesit. Kemudian suhunya turun lagi ya, sampai ke titik terbawah yaitu 600 ya. Nanti mineral yang terakhir terbentuk itu kuarsa. Ada juga muskovit dan feldspar. Ini biasanya kita sebut sebagai batuan beku yang asam karena warnanya cerah. Dengan tekstur ya, kalau dia paneritik namanya granit ya, kalau dia kasar, kalau dia halus namanya riolit. Jadi itu nama-nama batuan-batuan beku yang umum ya. Ada 8 ini. Peridotite, komatite, gabbro, basalt, diorit, andesit, granit, dan riolit. 8. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, itu untuk batuan beku ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke batuan sedimen. Sebentar ya, aku share screen dulu untuk batuan yang sedimen. Bentar. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, yang kedua ya, jenis batuan yang kedua itu batuan sedimen. Nah, kalau dari siklus batuan ya, itu kan dari magma dia membeku membentuk batuan beku. Nah, kemudian batuan beku tuh kalau dia misalkan muncul di permukaan bumi, teman-teman, kan ada yang terbentuk di luar, ada yang terbentuk di dalam bumi ya. Tapi kalau misalkan mereka muncul di permukaan bumi, itu biasanya mereka akan lapuk, teman-teman ya. Karena ada apa? Ada cahaya matahari, ada hujan ya, ada pelapukan fisika, kimia, biologi ya. Nanti akan menyebabkan batunya itu lapuk yang akhirnya akan terpecah-pecah ya. Jadi ukurannya lebih kecil. Mengalami pelapukan, erosi ya. Nah, nantinya kan membentuk butiran-butiran batuan karena dia pecah lapuk ya. Nah, ketika lapuknya itu nanti dia bergabung menjadi satu ya. Jadi lapukan-lapukan yang udah halus itu bergabung lagi menjadi satu ya. Kemudian mengeras kembali menjadi batuan kembali. Nah, itu kita sebut sebagai batuan sedimen. Jadi batuan sedimen itu hasil dari rombakan batuan yang telah ada sebelumnya ya, teman-teman ya. Jadi entah itu batuan beku
entah itu batuan metamorf, entah itu batuan sedimen yang dulu ya. Kalau intinya kalau mereka lapuk, terus lapukannya dia menjadi batu lagi ya, nah itu jadi batuan sedimen. Jadi yang terjadi itu pengerasan kembali gitu ya. Pengerasan kembali dari rombakan-rombakan material yang sudah lapuk ya, itu batuan sedimen. Nah, tapi batuan sedimen sebenarnya ada yang lain teman-teman, bukan hanya dari material hasil rombakan ya atau hasil pelapukan. Ada juga batuan sedimen kimia. Batuan sedimen kimia ini dia terbentuk misalkan dari presipitasi larutan. Bisa juga dari tumbuhan ya. Bisa juga dari hewan. Nah, salah satu contohnya ya batuan sedimen yang terbentuk dari tumbuhan itu ada batu bara, teman-teman. Nah, batu bara itu masuknya ke batuan sedimen. Karena dia kan hasil dari pembusukan pohon-pohon ataupun hutan ya di zaman dulu membentuk batu bara yang biasanya sekarang kita manfaatkan ya, dijual, dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, kemudian kita bahas satu-satu ya. Sekarang kita ke batuan sedimen yang plastik dulu. Ya, yang kimia nanti. Nah, yang plastik ini yang hasil dari bahan rombakan yang mengalami pengerasan kembali atau pembatuan kembali. Inilah proses terbentuknya batuan sedimen. Yang pertama adalah proses weathering. Weathering itu adalah proses pelapukan ya, teman-teman ya. Jadi batuan yang telah ada sebelumnya mengalami penambahan panas, suhu ya, kemudian hujan dan sebagainya, intinya dia mengalami pelapukan yang akhirnya merubah ukurannya menjadi lebih kecil ya. Misalkan yang awalnya 5 meter jadi 2 meter gitu karena lapuk ya. Nah, itu adalah proses weathering. Tapi proses weathering itu tidak ada proses pergerakan, teman-teman. Jadi ya misalkan batunya itu di tempat A gitu ya, ya udah dia lapuk, tapi lapukannya di tempat A juga, belum tertransport. Nah, nanti kalau lapukannya udah berpindah tempat, misalkan lapuknya di daerah A ya, kemudian dia bergeser lapukannya tuh membawa angin misalkan ke daerah yang B ya. Nah, itu udah bukan lapukan doang ya, ada erosi dan transportasi. Jadi dia ditransport ya oleh apa? Oleh agen erosi ya. Makanya erosi dan transportasi itu jadi satu ya. Karena erosi itu ya fungsinya membawa tadi ya partikel-partikel lapukan terbawa gitu oleh agen-agen erosi. Agen erosi itu apa? Bisa air ya. Jadi material yang lapuknya bisa terbawa oleh air, bisa oleh angin, bisa juga oleh es ya. Nah, selanjutnya kalau udah terbawa gimana? Nah, itu kalau energinya habis kan bakal mengendap. Kalau udah sampai ujung jalan ya bakal mengendap ya, atau kita sebut sebagai deposisi. Nah, setelah mengendap, biasanya dia kalau mengendapnya itu semakin tinggi ya, maka akan terbebani kan di bawahnya. Nah, nanti kalau terbebani di bawahnya, nanti dia akan mengalami kompaksi ya. Jadi, misalkan nih ada cekungan ya, ini ada bahan-bahan hasil rombakan ya, yang tererosi ataupun tertransport dan terkumpul di sini. Nah, ini terendapkan di sini. Nah, ini kan terendapkan kan bakal bertumpuk-tumpuk tuh. Nah, yang bagian bawah kan bakal terkena tumpukan yang lebih banyak. Kompaksinya lebih tinggi. Nah, biasanya kalau udah terjadi kompaksi, kemudian dilanjutkan dengan sementasi ya. Jadi nanti ada semen-semen yang masuk merekatkan ya, kayak lem. Jadi kompaksi itu butiran-butiran rombakan, mereka saling berdekatan doang gitu ya. Tapi masih bisa lepas-lepas gitu ya. Nah, kemudian ada sementasi. Sementasi itu nanti semennya masuk, berfungsi sebagai lem, akhirnya butiran-butiran rombakan itu jadi kuat kembali ya. Nah, itu proses pembentukan batuan sedimen. Prosesnya itu namanya litifikasi, di mana litifikasi itu terbagi jadi dua ya, kompaksi dan sementasi ya. Jadi litifikasi ini proses pembentukan batuan sedimen, di mana terbentuknya dari kompaksi dan sementasi. Kompaksi itu yang penekanan gitu ya, sementasi itu yang penambahan limnya, perekat gitu ya, gampangnya gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini yang sementasi tadi ya. Nah, jadi
Litifikasi itu jadi dua, ada kompaksi, ada sementasi. Kemudian yang terakhir ada diagenesis. Nah, diagenesis itu nggak selalu harus dialami oleh seluruh batuan sedimen. Ya, ini di tempat-tempat tertentu aja yang punya perubahan suhu dan tekanan yang signifikan. Jadi kalau misalkan teman-teman kerja di suatu tempat ya, suhu dan tekanan itu lumayan variatif ya, nah itu bisa menyebabkan diagenesis. Batuan sedimen yang mengalami diagenesis itu dia bakalan berubah secara tekstur dan strukturnya. Karena kan ada penambahan suhu dan tekanan ya. Entah itu bakalan lebih lebih halus ya atau bagaimana. Jadi ada proses diagenesis. Bisa juga malah ganti mineralnya. Karena proses diagenesis, mineral yang telah ada sebelumnya itu digantikan oleh mineral yang baru atau kita sebut dengan replacement. Nah, ini proses terbentuknya batuan sedimen ya. Nah, ini siklus batuannya ya. Dari magma ya, kemudian membentuk batuan beku. Batuan beku itu bisa intrusif, ekstrusif ya. Nanti membentuk batuan sedimen ya dengan proses yang panjang, weathering ya, pelapukan, transportasi, deposisi, dan setelah deposisi, setelah pengendapan itu masih sedimen teman-teman namanya. Tapi kalau udah dia terkompaksi dan terisi semen ya, nah itu baru batuan sedimen. Jadi beda ya, batuan sedimen dengan sedimen. Sedimen itu material lepas-lepasnya yang kayak di pinggir pantai, di pinggir sungai ya, butir-butir pasir yang lepas-lepas itu loh. Itu namanya sedimen. Tapi kalau mereka itu terkumpul jadi satu ya, kemudian mengeras karena proses litifikasi ya, itu akan membentuk batuan sedimen. Dari sedimen membentuk batuan sedimen. Nah, nanti setelah itu ada metamorf. Nah, kemudian sedimen itu kan ada proses transportasi ya teman-teman ya. Jadi ada pergerakannya. Biasanya itu dari hulu ke hilir ya. Makanya proses pengendapan tuh biasanya itu jadi di hilir ya, membentuk delta dan sebagainya. Karena memang ya daerah rendahan. Tapi bisa juga diendapkan di tempat lain, misalkan kayak danau itu kan bisa. Kemudian di daerah apa lagi pantai bisa dan sebagainya. Di sungai ya, di pinggir-pinggir sungai itu juga bisa diendapkan. Nah, kemudian ini reaksi Bowen juga ya. Reaksi Bowen ini digunakan di batuan sedimen juga, tapi fungsinya beda. Kalau di batuan sedimen ya, kalau di batuan sedimen itu dia prosesnya itu kan banyak ya dari pelapukan sampai ke diagenesis. Nah, nanti di batuan sedimen itu misalkan kayak olivin di sini, olivin piroksen, dia itu akan mudah lapuk ya. Jadi nanti untuk batuan-batuan yang mengandung olivin piroksen, kalau dia mau berubah jadi batuan sedimen itu nggak bisa. Karena sangat lapuk ya. Olivin piroksen itu hampir jarang dan tidak pernah muncul di batuan sedimen karena yang lapuk itu. Sementara kuarsa itu yang paling resisten. Jadi semakin ke bawah itu semakin resisten. Semakin ke atas mineralnya semakin lapuk. Makanya kuarsa paling kuat ya. Di antara semua yang di sini kuarsa yang paling kuat. Tapi kalau total ya seluruh mineral yang ada di bumi ya, yang paling keras adalah intan ya atau diamond. Jadi semakin ke bawah semakin resisten ya sampai ke kuarsa. Jadi kuarsa itu yang paling banyak hadir ya, paling banyak ada di batuan sedimen. Bahkan sampai ada batuan sedimen yang dinamakan kayak gini, batu pasir kuarsa gitu ya. Karena apa? Kuarsa itu emang banyak ya di batuan sedimen. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, Ada Kak, paham. oke. Gimana? Paham Kak. Oke, sip. Itu ya. Jadi prosesnya panjang gitu ya. Kemudian yang paling banyak ada di batuan sedimen itu yang kuarsa. Yang awal-awal ya, yang olivin pyroxene itu bakal lapuk ya. Nah, lanjut. Itu ada hubungannya dengan proses transportasi, teman-teman ya. Jadi ilustrasi di sini tuh sedimen ya. Sedimen itu kan partikel-partikel lepas ya.
hasil dari proses pelapukan. Nah, kalau sedimen itu dia mengalami transport ya, itu kan dari gunung biasanya, dari ketinggian sampai ke hilir, ya enggak? Dari ketinggian sampai yang hilir. Nah, ini kita bedakan ya, daerah yang dekat dengan sumber atau hulu ya, sama daerah yang jauh dari sumber atau hilir. Nah, daerah hulu itu kenapa disebut dengan dekat dengan sumber ya? Ya karena sedimen itu kan munculnya dari apa? Dari batuan yang lapuk. Batuan dari mana? Ya bisa dari gunung ya, atau bisa dari letusan, dari pembekuan magma yang dihasilkan gunung, ya kan ada batuannya kan. Makanya sumbernya dari gunung ya. Source-nya itu gunung. Makanya kalau semakin dekat dengan source-nya, ukurannya itu bakal lebih besar dibandingkan dengan yang di ujung sini, yang di hilir ya. Yang di hilir ukurannya itu lempung, teman-teman. Strip-strip ini lempung ya artinya ya. Kalau titik-titik ini pasir. Jadi itu satu hal yang paling membedakan ya. Batuan sedimen yang ukuran butirnya itu besar-besar, itu dia terbentuk dekat dengan sumbernya. Kalau dia ukuran butirnya halus, itu dia terbentuk sangat jauh dari sumbernya. Karena apa? Karena pengaruh proses transportasi tadi. Kalau transportasi kan semakin ke arah hilir kan semakin landai. Artinya apa? Yang besar-besar kan bakal terendapkan lebih dulu ya, karena tenaganya berkurang. Semakin ke hilir, tinggal yang halus-halus yang masih bisa terbawa oleh si airnya. Makanya semakin jauh dia semakin kecil ukurannya. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat batuan sedimen ya, oh ada batuannya ukurannya besar-besar, butirannya. Gitu ya. Yang satunya kecil-kecil, halus-halus, kelihatan mata. Nah, artinya apa? Yang halus itu terbentuknya di daerah hilir. Yang kasarnya, yang besar-besarnya terbentuknya di daerah yang dekat dengan sumber ya, atau di hulu. Gitu. Nah, istilah di sedimen ini biasanya kita mengatakan butir ya. Karena apa? Hasil lapukan ya, butiran hasil lapukan. Tapi kalau misalkan kita berbicara di batuan beku ataupun metamorf, kita bilangnya kristal ya. Karena kan itu yang menyusun batuan beku dan sedimen, batuan beku dan metamorf itu kristal. Kalau sedimen itu yang butiran, gitu ya, hasil dari rombakan tadi. Nah, kemudian yang kedua tuh bentukannya ya, bentukannya. Semakin dekat dengan sumber, bentukannya itu semakin runcing atau angular. Semakin jauh, bentuknya rounded atau membundar. Ada yang tahu kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa yang di hilir itu lebih bundar daripada yang di hulu? Kira-kira kenapa? Ada yang mau coba jawab? Nah, oke. Jadi kenapa di daerah dekat sumber itu lebih runcing butiran-butirannya dibandingkan dengan yang jauh? Karena faktor transportasinya lagi ya. Ketika suatu butiran sedimen tertransport, kan dia bakalan ada yang menggelinding, ada yang bergesekan, ya enggak? Ketika dia dekat dengan sumber, artinya kan transportnya pendek ya. Artinya apa? Dia masih runcing-runcing. Tapi kalau udah di hilir yang sangat jauh, kan proses transportnya panjang tuh. Jadi dia bertahun-tahun menggelinding, bertahun-tahun dia menyeret ya, bertahun-tahun dia bergesekan dengan dasar sungainya gitu ya. Makanya semakin membundar. Semakin jauh akan semakin rounded. Itu alasannya. Kemudian yang keempat ada sortasi. Sortasi itu pemilahan butir. Pemilahan butir itu gini ya. Jadi dalam satu batuan sedimen gitu ya, itu ada ukuran yang besar-besar, ada yang ukurannya kecil-kecil. Sama kayak ini. Kayak batuan beku ya. Kan ada yang kristal yang besar sama yang kecil kan namanya apa? Porfiritik ya. Kalau yang kasar kan vanaditik tadi kan, yang halus avanitik. Kalau campuran porfiritik. Nah, di batuan sedimen itu nyebutnya sortasi. Ketika ukuran butirnya tidak seragam ya, ada yang gede, ada yang kecil, itu namanya sortasinya buruk. Nah, sortasi buruk tuh biasanya terjadi di daerah dekat sumber ya. Ini kalau misalkan kita potong gitu ya di sini. Nah, ini pasti kenampakannya apa? Ada batuan-batuan yang besar, ada yang halus juga pasti. Ya enggak? Kalau di atas tuh kan pasti yang halus ada juga. Nah, tapi kalau di daerah hilir, ini yang besarnya udah nggak bakal sampai ke sini ya. Kan berat ya. Dia bakal berhenti di sini. Makanya di sini bakal tersisa yang kecil-kecil doang ukurannya. Ya.
sedimennya yang ukuran kecil-kecil atau sekitar ya sangat halus lah ya, sangat halus. Karena semakin ke sini energinya semakin rendah. Nah, itu bedanya. Jadinya karena di sini tuh ukurannya tuh campur-campur ya, ada yang besar, ada yang kecil. Makanya poorly sorted ya, atau sortasinya jelek kalau di dekat dengan sumber. Tapi kalau misalkan di paling jauh dengan sumber, itu kan dia udah ada pemilahan oleh proses transportasi ya, hanya sampai yang halus-halus. Nah, yang halus-halusnya nih, nah, biasanya sortasinya itu baik, karena ukurannya sama, halus-halus semua. Jadi pemilahan butirnya baik, sortasinya baik. Nah, kemudian kalau dekat dengan sumber, dia kaya oleh mafic mineral ya, atau batuan beku basa dan feldspar. Karena belum bergesekan ya, lapuknya masih sedikit, makanya mafic mineral itu masih banyak. Tapi kalau semakin ke arah hilir, itu hanya tersisa mineral-mineral yang resisten ya. Karena kalau nggak resisten, dia bakal hancur di sepanjang proses transportasi di sungainya. Makanya ya, ketika di titik yang paling jauh dengan sumber, itu banyak komposisi kuarsa ya. Karena kuarsa kan yang paling resisten. Karena dia resisten, dia kuat, dia bisa sampai ujung, bisa sampai ke titik finish. Makanya sortasinya jadi baik. Sortasinya baik ya, kalau yang di sini sortasinya jadi baik, terus banyak kuarsa ya, karena dia resisten tadi, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan ada 2 contoh ya, batuan gitu, teman-teman udah tahu ya, misalkan kalau yang ukurannya besar-besar itu kira-kira di mana? Oh, dia dekat dengan sumbernya. Ukurannya halus, dia jauh, gitu. Misalkan banyak kuarsanya, oh berarti ini terbentuknya di hilir. Kalau kuarsanya sedikit, oh berarti dia di dekat sumber, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak Kak, paham Kak. Oke, mantap. Jadi ini lebih ke konsepnya ya, konsep aku ngajarin konsepnya. Nanti bisa bervariasi di soal, bisa aja dikasih contoh batuannya langsung ya. Ada batuan konglomerat, kira-kira terbentuknya di mana. Nah, asalkan kalian tahu prinsip-prinsip ini, kalian bisa jawab ya. Oh, konglomerat tuh butirannya apa sih? Kasar-kasar gitu ya. Oh, berarti dia dekat gitu. Karena kalian udah tahu konsep ini gitu. Nah, kemudian ini ada istilahnya itu namanya tekstur ya. Tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen itu ada 4. Tekstur batuan sedimen itu ada 4 ya. Yang pertama ada yang namanya bentuk butir. Nah, bentuk butir itu kayak gini. Jadi butiran-butiran sedimen itu ada bentukannya kan. Ada yang runcing atau angular gitu ya. Ada subangular, subrondit, dan sampai yang rondit. Rondit itu yang membulat. Nah, ini dari faktor apa? Faktor jarak ya. Semakin dekat, dia semakin runcing. Semakin jauh karena dia bergesekan, semakin membundar ya. Itu bentuk butir. Kemudian tekstur yang kedua setelah bentuk butir itu sortasi. Nah, sortasi itu tadi pemilahan butir ya. Semakin ke arah ujung, ke arah hilir, kan ukurannya sama semua. Makanya dia sortasinya bagus kayak gini. Tapi kalau dia dekat dengan sumber, itu ada yang besar, ada yang kecil ya. Ukurannya beda-beda. Artinya apa? Sortasi ataupun pemilahan butirnya itu jelek. Urutannya dari jelek ya, sangat jelek, jelek, menengah lah ya. Kemudian ada yang bagus, sangat bagus sortasinya. Nah, itu beberapa tekstur batuan sedimen ya, bentuk butir dan ini sortasi. Ada juga tekstur ukuran butir. Nah, kalau ukuran butir tuh ya yang dari pasir, lempung, lanau gitu ya. Nah, ini proses terbentuknya tadi ya. Jadi ketika sedimen terbentuk ya, sedimen kan terbentuk dari proses pengendapan ya oleh material rombakan. Nah, itu nggak semerta-merta jadi batuan sedimen.
sedimen itu harus melalui proses litifikasi dulu supaya dia menjadi batuan sedimen. Di mana proses litifikasi ini terdiri dari dua hal ya, dua proses, yaitu kompaksi dan sementasi. Nah, kompaksi itu yang di atas. Jadi yang awalnya dia diendapkan tebal ya, kemudian dia terkena tekanan dari atas. Akhirnya dia terkompaksi ya, compact, jadi lebih tipis. Airnya juga keluar. Ya, kayak diperes. Kayak kalian lagi nyuci ya, kemudian diperes, itu kompaksi. Nah, airnya kan otomatis keluar ya, yang ada di pori-pori batuan itu airnya keluar. Namanya desikasi ya, proses keluar airnya namanya desikasi. Nah, itu adalah kompaksi. Nah, setelah dia udah mampat ya, udah ukurannya itu udah tipis ya, karena kan di awalnya tebal, terkena kompaksi jadi lebih tipis. Nah, kemudian di sela-sela antar butirnya itu masuk semen ya, supaya lebih kuat lagi. Semennya masuknya merah-merah di sini ya. Nah, ini merekatkan antar butirannya. Nah, itu yang nantinya akan membentuk batuan sedimen. Jadi yang awalnya dia terendapkan biasa ya, masih lepas-lepas, terkompaksi di lebih rapat, kemudian terisi semen, lebih kuat lagi gitu ya. Nah, itu proses litifikasi yang terdiri dari kompaksi dan sementasi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, nah ini yang ukuran butir tadi teman-teman. Jadi ada tekstur ukuran butir ya, terdiri dari gravel, kemudian pasir, lanau, dan lempung. Gravel itu kerikil. Jadi untuk ukuran yang kerikil, kalau dia mengalami litifikasi ya, dia akan membentuk konglomerat. Kalau ukuran pasir, dia mengalami litifikasi, jadi batu pasir. Kalau lanau, dia terlitifikasi jadi batu lanau. Kalau lempung, dia terlitifikasi jadi batu lempung. Nah, ini konglomerat seperti ini. Jadi kerikil itu untuk ukurannya lebih dari 2 mili, teman-teman. Ukurannya itu besar-besar. Nah, nanti untuk batuan yang terisi oleh kerikil, itu namanya cuma dua. Ada konglomerat sama breksi. Konglomerat itu yang bentuk butirnya itu membundar seperti ini. Ya, yang digambar ini kan bunder-bunder ya. Itu konglomerat namanya. Kalau misalkan runcing-runcing, namanya breksi. Nah, kemudian kalau batu pasir, ini seperti ini. Ini ukurannya pasir ya. Butirannya ini ukurannya pasir. Makanya batu pasir. Nah, siltstone di sini kebetulan nggak ada contohnya. Ini ada claystone. Claystone itu lempung. Jadi ukurannya butir lempung. Material penyusunnya. Nah, ini yang tadi ya, tekstur. Ada ukuran butir, udah tadi ya. Dari kerikil ya, ada lanau, lempung ya, itu ukuran butir. Kalau bundaran ya, kebundaran butir, itu udah juga kan. Ada angular, rondit, subrondit. Sortasi udah juga ya, ada yang jelek, sedang, menengah ya, ada yang buruk, ada yang bagus, itu sortasi. Kemudian ada fabrik ya, fabrik itu kemas. Tekstur kemas itu seperti ini. Jadi pada batuan sedimen, ya, kalau misalkan dia butirannya tuh dia nggak rapat, ya, artinya kan dia ada ruang di sini kosong. Nah, ini namanya kemas terbuka. Tapi kalau misalkan butirannya tuh dia saling berdempetan ya, atau saling berdekatan seperti ini. Nah, ini namanya kemas tertutup. Ya, jadi kemas ataupun fabrik itu cuma ada dua. Yang terbuka sama yang tertutup. Kemudian yang terakhir ada komponen batuan sedimen. Komponen batuan sedimen itu ada fragmen ya, matriks, dan semen. Jadi kalau misalkan aku gambarkan batuan sedimen ya, ada yang ukurannya kerikil, gede ya, ada yang ukurannya pasir, ada yang ukurannya lempung, strip gitu ya. Nah, yang paling gede itu akan menjadi matriks. Fragmen. Yang halus, ya bukan yang paling halus ya, tapi yang gede kedua jadi matriks. Nah, kemudian yang halusnya itu di semen, yang merekatkan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada batuan lagi ya, misalkan ada butiran yang ukurannya segini. Di sini ada segini, kecil-kecil ya. Nah, ini namanya fragmen. Yang ini namanya matriks, karena lebih halus. Gitu. Kalau semen yang merekatkan ya, proses sementasi. Yang merekatkan antar dua ininya.
Nah, oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Nah, silakan diperhatikan ini dulu teman-teman ya. Ini ada pembagian ukuran butiran sedimen ya. Tekstur batuan sedimen kan ada ukuran butir juga kan. Nah, ini ukuran butirnya. Silakan dipahami terlebih dahulu ya sebelum kita jelaskan bareng-bareng. Oke, udah ya. Nah, ini adalah skala Wentworth namanya ya. Skala Wentworth ini digunakan untuk menentukan ukuran butir ya. Jadi nanti skalanya dalam milimeter ya. Jadi ukuran butir batuan sedimennya nanti ukurannya berapa? Misalkan dari 128 sampai 256 mm. Oh, berarti dia masuknya ke coarse ya, yang kasar, tapi yang cobble ya. Cobble itu berangkal gitu ya, berangkal. Ini dalam bahasa Indonesia tuh lempung, lanau, ya, silt itu lanau, sand itu pasir ya ukurannya, granul itu kerikil, pebble itu kerakal, cobble itu berangkal ya, boulder itu bongkah. Nah, untuk penamaan batuannya nanti gampang. Jadi untuk batuan sedimen yang ukurannya di atas 2 ya, entah itu granul, pebble, cobble, boulder, itu udah nggak peduli ukurannya apa ya. Antara granul sampai boulder, intinya kalau dia ukuran
untuk bentuk butirnya yang rounded gitu ya, yang membundar namanya konglomerat. Dah itu doang. Jadi intinya di atas 2 mili gitu ya. Kalau dia bundar, oh konglomerat. Oke, dia di atas 2, tapi runcing, oh breksi. Jadi cuma ada 2 ya, konglomerat sama breksi. Tapi kalau misalkan di bawah ya, di bawah 2, nah itu kalau misalkan ukurannya 2 sampai 1/8 ya, itu kan masuknya ke sand. Jadi batuan sedimennya namanya sandstone ya, batu pasir. Kalau ini silt ya, jadi 1/16 ya. Ini 2 sampai 1/16, ini 1/16 sampai 1/256. Kalau 1/16 sampai 1/256 itu silt ya. Silt itu lanau, nama batuan sedimennya itu adalah batu lanau, gitu ya. Kalau kurang dari 1/256 itu lempung, nama batuannya claystone atau shell. Nah, kadang ada juga yang campuran ya, misalkan ada campuran lanau dan lempung ya. Nah, kalau campuran lanau dan lempung namanya mudstone. Ya, mudstone ini campuran. Jadi lanaunya ada, lempungnya ada, itu mudstone. Tapi kalau lanau doang ya siltstone, kalau lempung doang claystone. Nah, ini adalah skala Wentworth untuk menentukan ukuran butir dari batuan sedimen. Ini sortasi tadi ya, dari jelek sampai buruk. Dari jelek, buruk ya, menengah, baik, dan sangat baik. Nah, ini yang fabric atau kemas. Nah, yang ini yang kemas terbuka tuh yang di sini ya. Jadi ada jarak ya, antar butirnya itu ada jarak yang saling lepas ya. Makanya seolah-olah dia open ya, kemas terbuka. Kalau kemas tertutup ya gampangnya ini nempel sini gitu aja ya. Jadi dua butiran itu saling nempel. Nah, itu close fabric gitu. Nah, ini kemudian ada fragmen, matrik, dan semen ya. Fragmen itu untuk ukuran yang besarnya, matrik itu yang halus, kemudian yang merekatkan atau limnya ya antara mereka berdua ini si fragmen dan matriks itu namanya semen. Kemudian kalau mineral yang paling sering muncul di batuan sedimen itu kalsit ya. Kalsit itu sering muncul karena biasanya di daerah laut dangkal ya dia muncul. Kalau misalkan pembentukan sedimen di laut dangkal gitu ya, itu biasanya bisa muncul kalsit. Hematit juga bisa. Hematit itu mineral oksida dari proses kayak oksidasi gitu ya. Daerah-daerah yang tertutup itu biasanya banyak hematit. Daerah rawa ya, batu bara. Kemudian yang terakhir silika ya. Silika itu banyak. Karena apa? Silika itu dia resisten gitu ya. Kayak kuarsa. Kan kuarsa kan masuk ke silika juga ya. Nah, silika tuh itu. Mereka tuh lebih resisten dibandingkan mineral yang lain. Makanya kehadirannya di batuan sedimen itu banyak. Nah, kemudian yang unik tuh ini, kalsit dan silika itu sama-sama warnanya bening ataupun putih, teman-teman. Terus cara membedakannya gimana? Ya, itu pakai HCl. Di kalsit itu kalau ditetesin HCl, dia bakal berbuih, teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak berbuih, oh berarti putihnya itu putih silika. Tapi kalau berbuih, itu putihnya putih kalsit. Karena sama-sama warna putih, kan bingung. Jadi ditetesin HCl. Nah, kebanyakan dia nggak bereaksi ya. Karena kalau silika tuh dia nggak bereaksi sama HCl, ya jadinya ya nggak ada reaksi apa-apa gitu ya, kayak basah doang. Tapi kalau misalkan yang kalsit itu dia berbuih. Itu namanya fish test ya, ditetesin sama HCl. HCl itu 0,1 molar ya, jangan kebanyakan. Oke, itu tentang batuan sedimen tadi ya. Nah, selain dari pembahasan batuan sedimen tentang proses pembentukannya, kemudian membahas tentang teksturnya yang dari ukuran butir, ada bentuk butir, sortasi ya. Ada juga struktur sedimen. Kalau struktur sedimen itu lebih ke kenampakan langsungnya gitu ya di lapangan. Strukturnya itu gimana? Secara kenampakan besarnya. Nah, struktur sedimen yang paling terkenal itu namanya perlapisan ya, teman-teman ya. Ini seperti ini.
Ya, ini ada lapisan-lapisan. Di mana per lapisan ini itu menandakan waktu pengendapannya. Ya, jadi artinya apa? Dari sini ke sini ini pengendapannya lama. Ya, karena nggak ada garis sama sekali. Nah, di atasnya ada garis lagi gitu kan. Nah, ini artinya perlapisannya terbentuk ya. Karena pengendapannya tuh berbeda waktu. Jadi proses terbentuknya perlapisan itu seperti ini. Jadi ada pengendapan ya, misalkan ada cekungan, ada supply sedimen ke dalam, terendapkan. Nah, terbentuk layer pertama ya. Kemudian fase kedua ada lagi nih yang mengendap. Terbentuk layer kedua dan seterusnya. Nah, akhirnya jadi layer-layer gini kan. Ini namanya perlapisan karena waktu pembentukannya berbeda. Nah, ini struktur yang paling banyak ataupun sering muncul ya di batuan sedimen. Kemudian ada struktur yang gradasi ya. Kalau struktur gradasi itu ada perubahannya teman-teman. Jadi yang awalnya di bawah itu kasar, semakin ke atas itu menengah, semakin ke atas lagi halus. Nah, itu struktur gradasi. Jadi dibikin dari kasar, menengah, dan halus. Sampai ke atas lebih halus. Kemudian ada crossbed. Kalau crossbed itu dia saling menyilang. Jadi misalkan ada satu orang gitu ya, nendangnya ke sini. Oke, ini di sini kan, ini kan ada orangnya di sini ya. Dia lagi memandangi apa? Kenampakan batuan di sini gitu ya. Dia memandang di sini. Nah, arahnya itu di sini kan arahnya ke sana, ya. Sedangkan yang di bawah arahnya ke sini. Ya. Berbeda arah. Nah, ini namanya crossbed. Ada perbedaan arah orientasi batuannya, ya. Yang awalnya ke arah sana, di atasnya itu jadi ke arah sana. Terus atasnya lagi berubah arah lagi. Nah, itu namanya crossbed atau perlapisan silang siur. Di mana perlapisan silang siur ini disebabkan oleh perubahan arah arusnya gitu ya. Jadi misalkan di daerah sungai gitu ya. Awalnya sungainya alirannya tuh ke kanan. Nah, beberapa tahun kemudian alirannya jadi ke kiri gitu ya. Nah, karena perubahan arah arusnya ini, akhirnya pengendapannya awalnya ke arah sana, ini ya, jadi ke arah sini. Nah, akhirnya terbentuk crossbed. Nah, itu crossbed atau pelapisan silang siur. Karena perubahan orientasi arah. Arahnya itu misalnya arah arusnya. Nah, ini matkrek. Matkrek itu struktur yang mirip yang di sawah, teman-teman. Yang pecah-pecah kayak gini. Ya, ini matkrek. Ini struktur sedimen juga. Kalau yang di bawah, yang mungkin yang sering kalian lihat di sawah ya, ini yang fresh sedimen. Kan dia belum jadi batu ya. Nah, kalau yang jadi batu ini kayak gini, kenapa kayak yang di atas. Ini matkrek yang ada di batuan sedimen. Kemudian dari pelmap, ini struktur juga. Dia struktur yang bergelombang seperti ini. Ya. Kemudian ada raindrop, imprint. Ini struktur yang dia tuh merekam hujan. Jadi ada hujan pada batuannya, ya, kemudian terekam ada bolong-bolong gini. Namanya airdrop, raindrop ya, raindrop imprint. Karena hujan, raindrop. Kemudian ada fosil, ya. Fosil juga dia bakal banyak terdapat di batuan sedimen karena prosesnya kan si fosilnya ini bakalan ikut terendapkan kan biasanya. Makanya dia biasanya masuk ke dalam batuan sedimen. Kalau ke magma ya dia bakal hangus ya, rusak. Kalau mau ke metamorf juga ya ada penambahan suhu juga. Nggak bakal kuat ya fosilnya. Makanya fosil itu paling banyak ditemukan di batuan sedimen. Nah, kemudian setelah kita membahas panjang tentang batuan sedimen yang plastik gitu ya, yang dari perombakan batuan sebelumnya. Nah, sekarang ke batuan sedimen yang kimia. Dimana yang kimia itu sebenarnya cuma ada 3 ya. Dari proses presipitasi larutan ataupun pengkristalan langsung gitu ya. Intinya dari larutan dikristalkan gitu ya. Ada dari tanaman, ada dari binatang. Nah, kalau dari proses presipitasi larutan tuh contohnya kayak kalsit itu bisa ya.
Ada juga proses evaporate kayak gini nih, ya. Jadi airnya tuh mengalami penguapan, evaporate kan penguapan ya, mengalami penguapan, tersisa garamnya doang. Nah, garam ini kan mineral, ya, batu garam. Terbentuknya karena evaporate ya, makanya masuknya ke sedimen yang kimia. Seperti itu batu rinjang. Batu rinjang itu silika ya, komposisinya silika, cuma warnanya merah. Merahnya ini karena ada kehadiran jasper. Kemudian ada batu gamping. Batu gamping itu juga masuk ke sedimen yang bukan plastik gitu ya, yang kimia. Ini biasanya terbentuk di daerah laut dangkal untuk ini. Dan biasanya banyak mengandung kalsit. Ada juga fosil-fosilnya ya, fosil-fosil organisme laut ya. Kayak koral, alga. Nah, kemudian kalau untuk batuan sedimen yang terbentuk dari plant ya atau tanaman. Nah, ini batu bara ya, tadi sempat disinggung. Jadi untuk batu bara itu kan awalnya gambut ya, lahan gambut, lalu bentuk peat. Peat ini biasanya belum dipakai ya. Kemudian yang kedua, lignit. Lignit itu dia udah busuk ya, pohonnya itu udah busuk, kemudian dia mengalami kompaksi ya, ada pengendapan di atasnya, tertindih-tindih, akhirnya kan mengalami kompaksi. Nah, itu membentuk lignit. Karena ada penambahan tekanan. Akhirnya jadi lignit, kemudian selanjutnya jadi coal ya, batu baranya sendiri ya. Tapi kalau misalkan batu bara tuh nggak langsung, maksudnya di fase akhir ya. Kalau batu bara dia mengalami pertambahan suhu dan tekanan, dia akan mengalami metamorfisme ya. Nah, ini namanya antrasit. Antrasit ini batuan metamorf hasil dari proses metamorfisme batu bara. Nah, ini batu bara tuh masuknya ke batuan sedimen ya. Nah, ini contoh di lapangannya teman-teman. Ya, batu bara kayak gini. Oke, itu untuk batuan sedimen. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, selanjutnya ada batuan metamorf ya, yang terakhir. Pembahasan kita yang terakhir ada batuan metamorf. Nah, kalau batuan metamorf itu dia terbentuk dari batuan sebelumnya juga ya. Entah itu batuan beku, boleh juga batuan sedimen, boleh juga batuan sedimennya yang lain. Batuan metamorf yang lain gitu ya. Jadi batuan metamorf bisa mengalami metamorfisme lagi gitu ya. Jadi bisa 2 kali gitu. Jadi bisa dari beku, bisa sedimen, bisa metamorf. Asalkan apa? Asalkan dia terjadi penambahan suhu dan tekanan. Ada penambahan P dan T, pressure dan temperatur. Karena dua itu kalau misalkan bertambah ya, akan mengalami ubahan batuannya. Menjadi batuan metamorf ataupun batuan ubahan. Di mana proses metamorfisme ini dia merubah batuan. Ya, kadang awalnya misalkan kayak tadi batu bara, ya enggak? Ketika dia mengalami proses metamorfisme, dia berubah jadi batu yang antrasit ya namanya. Nah, itu kan udah beda ya enggak? Nah, itu namanya metamorfisme. Sama kayak kupu-kupu ya. Yang awalnya ulat jadi kupu-kupu. Metamorfisme. Nah, tetapi proses metamorfisme itu ada yang kita kenal sebagai istilahnya itu ini, pertolit. Pertolit itu istilah untuk mengganti dari ini, parent rock ya, atau batuan induk yang mengubahnya. Misalkan gini, tadi kan kita tahu antrasit ya, antrasit itu hasil ubahan dari batu bara. Artinya, parent rocknya itu batu baranya. Dia protolitnya gitu ya, batuan asalnya sebelum jadi antrasit. Itu batu bara, parent rock. Nah, si antrasitnya itu dia anakannya gitu ya.
hasil ubahannya. Ada lagi ya, misalkan marmer. Marmer itu kan batuan metamorf. Nah, batuan metamorf itu terbentuknya dari kalsit. Nah, kalsit itu parent rock-nya, atau kita sebut sebagai protolitnya, karena dia kan sebelum jadi marmer kan kalsit gitu ya. Batu gamping lebih tepatnya, batu gamping gitu ya. Awalnya batu gamping, terus kemudian dia mengalami penambahan suhu dan tekanan, akhirnya membentuk marmer gitu ya. Nah, marmer itu hasilnya batuan ubahannya. Protolitnya ya batu gamping gitu. Itu namanya protolit ya, atau parent rock. Batuan asalnya sebelum mengalami proses metamorfisme. Nah, ini ya, asalkan ada penambahan pressure, ada penambahan temperatur atau keduanya, itu akan menjadi agen metamorfisme yang akan menyebabkan batuannya berubah jadi proses metamorfisme ya, membentuk batuan metamorf. Nah, banyak hal yang akan terjadi kalau suatu batuan mengalami metamorfisme ya. Struktur teksturnya bisa berubah. Misalkan batuan sedimen yang awalnya punya struktur perlapisan ya, itu nanti bisa enggak bisa berubah karena termetamorfisme kan. Kemudian susunan mineralnya juga bisa berubah ya. Misalkan yang awalnya ada kuarsa jadi enggak ada. Komposisinya juga berubah ataupun semuanya. Nah, ini ada tipe-tipe variasi ya. Sekarang teman-teman baca dulu ini ya, pahami dulu ada tipe-tipe variasi ini. Nanti aku jelasin kalau teman-teman sudah membaca. Oke ya, jadi ini ada tipe foliasi. Batuan metamorf itu yang membedakan dia dari batuan beku dan sedimen itu foliasi, kenampakan foliasinya. Ciri khas batuan metamorf adanya kehadiran foliasi, di mana foliasi itu ada 4 ya, di sini baru ada 3. Yang pertama itu ada slanty cleavage. Ciri-ciri slanty cleavage itu dia halus ya, halus, hampir nggak kelihatan mineralnya. Kemudian yang kedua itu ada ini apa namanya filitik ya.
Nah, di sini ada filitik. Ini yang kedua. Nah, dia ukurannya itu agak lebih besar dibandingkan dengan static cleavage. Yang ketiga ada schistosity. Schistosity itu yang mikanya udah besar-besar, ya. Ada kehadiran mineral mika yang besar-besar. Kemudian yang terakhir gneissic. Nah, gneissic itu yang dia udah ada segregasinya. Nah, nanti kita jelaskan ya sambil melihat gambarnya. Ini urutannya ini ada static cleavage, filitic, schistosic ya, dan gneissic. Nah, intinya ya, gneiss itu kenapa terbentuk? Jadi yang awalnya batuan sedimen misalkan ya, karena dia mengalami penambahan tekanan dan suhu ya, terjadi proses metamorfisme, akhirnya dia kan kedorong ya, karena ada tekanan yang datang, akhirnya dia kedorong mineral-mineralnya. Nah, mineral ini kemudian berorientasi ke arah yang sama. Jadi ilustrasinya gini, awalnya mineralnya kan acak ya, ada yang ke arah sana, ke sana, ke sini gitu ya. Nah, kemudian didorong oleh suatu tekanan ya, karena ada penambahan tekanan. Nah, akhirnya apa? Arah mineral itu sama semua, gitu. Ke arah sana semua misalkan. Ya, jadi lurus-lurus kayak gini. Nah, ini namanya foliasi ya, atau kesejajaran mineralnya, orientasi arah mineral. Itu namanya foliasi. Nah, untuk yang tipe yang pertama ya, itu kan ada schistosic gitu ya. Nah, kalau yang schistosic itu, static cleavage ya. Static cleavage itu yang halus, kemudian filitic, kemudian schistosic, dan yang terakhir yang gneissic. Nah, kalau gneissic itu kayak gini. Ini yang awalnya dari batuan beku ya, ini awalnya granit. Ketika dia terkena tekanan dari kanan dan kirinya, mineral yang awalnya acak ya, dia jadi lurus-lurus kayak gini ya, berorientasi jadi utara selatan. Akhirnya apa kenampakannya? Jadi lurus-lurus ya, ada hitam putih hitam putih hitam putih gitu ya. Nah, ini yang kita namakan sebagai segregasi ya. Ada mineral hitam sendiri, kemudian putih, hitam lagi, putih lagi, hitam lagi. Nah, itu namanya segregasi. Ini yang paling tinggi ya, grade foliasi yang paling tinggi itu yang gneissic ini. Nah, kemudian selain tekanan ya, temperatur juga berpengaruh. Penambahan temperatur itu menyebabkan terjadinya proses metamorfisme juga ya, nggak cuma dari penambahan tekanan. Waktu juga berpengaruh. Nah, misalkan di sini ya, ada batuan, kemudian dia kontak dengan suatu sumber panas ya, atau suhu yang panas gitu ya. Nah, yang di dekat dengan panasnya ya, yang paling dekat mineral yang terbentuk itu siliman nih. Semakin jauh berubah-ubah ya, sampai yang paling jauh itu klorit. Nah, ini berpengaruh ya, berpengaruh terhadap mineral pembentukannya. Hanya dari letaknya saja tuh berubah ya, mineralnya berbeda. Nah, kemudian ada yang namanya indeks mineral. Mineral-mineral yang mencirikan batuan metamorf. Jadi ketika teman-teman belajar batuan metamorf ya, atau nemu batuan, tiba-tiba kalian nemu klorit, ya, atau staurolit, andalusit, kyanit, silimanit. Nah, itu udah fix pasti batuan yang teman-teman temui itu adalah batuan metamorf. Karena ini mineral-mineral pencirinya. Apalagi garnet ya. Garnet itu penciri metamorf banget. Jadi ketika batuan mengandung mineral-mineral ini, itu kemungkinan besar 90% itu batuan metamorf. Nah, yang nggak bisa digunakan ya, atau yang tidak spesifik, itu contohnya kuarsa. Kuarsa itu di batuan sedimen ada, ya. Di batuan metamorf ada, di batuan beku ada ya. Makanya nggak spesifik. Kita lihat kuarsa, ya kita masih bingung ya. Ini batuan apa nih? Metamorf, sedimen, atau beku? Karena semuanya mungkin mengandung kuarsa kan. Tapi kalau misalkan ini kan enggak, karet ya paling banyak di metamorf ya. Walaupun di beku ada, ya dikit banget. Jadi dia tuh penciri batuan metamorf. Kayak staurolit, andalusit, kyanit juga ya, silimanit. Nah, yang nggak bisa digunakan untuk penciri ya, itu kuarsa, plagioklas, itu kan terlalu banyak ya. Di batuan sedimen juga ada.
kelas, biotip, fosfat, kemudian kalsium, sulfat ini nggak bisa digunakan sebagai penanda. Kemudian proses metamorfisme. Yang pertama itu ada regional metamorfisme. Regional metamorfisme itu metamorfisme yang terjadi gitu ya. Yang terjadi meliputi wilayah yang luas secara regional. Biasanya proses metamorfismenya tuh melibatkan kayak pegunungan gitu ya. Jadi ada penambahan tekanan, ada penambahan suhu juga. Atau di daerah tempat-tempat lempeng bertemu. Ya. Itu biasanya namanya batuan metamorf yang termetamorfisme kan regional. Kalau misalkan metamorfismenya itu hanya suhu ya, hanya penambahan tekanan, penambahan suhu doang, nggak ada tekanannya. Artinya suhunya naik ya, tekanannya tetap. Itu namanya metamorfisme kontak. Ya, kontak dengan panas gitu ya. Namanya metamorfisme kontak. Kayak misalkan proses terbentuknya marmer. Marmer itu kan terbentuk dari batu gamping yang mengalami pemanasan ya. Nah, itu metamorfisme kontak karena dia suhu doang yang berubah, tekanannya sama kan. Makanya metamorfisme kontak. Contohnya itu. Batu gamping menjadi marmer. Nah, ini contohnya nih. Ini ada batu gamping ya. Batu gamping itu lambangnya kayak gini, kayak batu bata. Kemudian yang merah ini magma ya. Magmanya itu lagi naik. Otomatis apa? Di sekeliling yang bersentuhan dengan magma kan dia panas. Ya kan? Terpanaskan. Airnya artinya apa ini? Ada metamorfisme kontak di sini, ya enggak? Nah, makanya terbentuk marmer atau marble ya. Coba bahasa Inggris. Nah, kemudian ini ada peta penamaan batuan metamorf ya. Kayak misalkan shell. Shell itu batuan sedimen ya. Salah satu batuan sedimen. Namanya batu serpih. Shell ini dalam bahasa Indonesia namanya batu serpih. Nah, batu serpih itu kalau dia mengalami proses metamorfisme akan berubah jadi slate. Slate itu kan tingkat paling rendahnya dari foliasi kan. Slate di cleavage. Nah, kemudian kalau dia termetamorfisme lagi, itu bisa jadi skis. Kalau termetamorfisme lagi, bisa jadi gneiss. Makanya gneiss itu yang paling tinggi derajat ataupun grade metamorfismenya. Nah, kalau batuannya rhyolite ya, rhyolite yang ini batuan beku asam gitu ya. Kalau dia termetamorfisme gimana? Oh, dia jadi skis. Jadi kalau skis dia metamorf lagi jadi gneiss. Kalau basalt bisa jadi skis, bisa jadi amphibolite. Kalau limestone ya marble ya, batu gamping ya marmer. Kalau batu pasir, kuarsit teman-teman. Karena apa? Nah, di batuan sedimen, kuarsa itu paling resisten kan. Makanya kayak hampir banyaknya tuh kuarsa semua, yang lain nggak ditemukan. Sampai dinamain kuarsit. Karena ya banyakkan kuarsanya dibandingkan dengan yang lainnya. Karena dia yang paling resisten. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Paham semua Kak, alhamdulillah. Oke, mantap. Nah, kemudian di sini ada ini ya, ada peta penamaan batuan metamorf ya. Sebentar. Nah, jadi batuan metamorf itu dilihat ya. Yang pertama dari foliasinya. Apakah batuan metamorf itu ada foliasinya ya? Kalau tidak, itu kemudian dilihat dari ukuran butirnya. Kalau ukuran butirnya itu sedang sampai halus gitu ya. Oh, berarti biasanya namanya hornfels batuan metamorfnya. Kalau kasar, ini bergantung mineral utamanya. Kalau paling banyak amfibol, ya amfibolit. Kalau kalsitnya yang banyak, oh marmer. Kalau kuarsa, kuarsit ya. Kalau garet piroksen, eklogit. Feldspar piroksen, granulit. Tapi kalau dia punya foliasi, nah kalau foliasi itu ya ini ya, yang tadi cleavage, skistosit, sama gneiss. Nanti ada slate, fillit, skis, gneiss ya, ini batuan. Nah ini yang paling umum ya, untuk dasar di tingkat kota hanya ini, kayak ini, misalkan mana ya, yang skis ya, skis, gneiss, slate cleavage, dan ini dasar.
Kalau yang lain mungkin di tahap selanjutnya. Kayak marmer, kuarsit. Nah, ini tuh harus udah di luar kepala ya. Kayak misalkan ada pertanyaan-pertanyaan kayak marmer itu dari protolit apa gitu ya. Batuan induknya apa? Oh, kalian harus udah tahu ya. Batu gamping gitu. Kuarsit, batu pasir gitu ya. Lebih tepat lagi batu pasir kuarsa gitu ya, yang kaya akan kuarsa gitu misalkan. Nah, ini kenampakan dari batuan slate ya. Slate itu dalam bahasa Indonesia namanya batu sabak yang memiliki struktur foliasi namanya slatic cleavage ya. Ini slatic cleavage itu kayak gini. Mikanya tuh sangat-sangat halus, kayak tipis gitu ya. Mikanya tuh nggak kelihatan, terus foliasinya tipis. Nah, ini namanya foliasi yang slatic cleavage tadi. Nama batuannya apa? Slate. Nah, ini fillet. Nah, kalau fillet itu udah kelihatan ya, ada putih-putihnya nih. Mikanya udah kelihatan. Kalau tadi itu nggak ada, teman-teman. Ya, tadi itu halus. Ini halus semua nih, nggak ada putih-putihnya. Kalau di fillet itu udah mulai kelihatan mineral mikanya ya, tapi masih halus juga ya nggak? Nah, ini namanya foliasi yang filitik. Nama batuannya fillet. Kemudian ini yang sekis ya. Kalau sekis itu dia lebih besar ya. Large. Mineral itu udah kelihatan. Bahkan dia mikanya itu banyak. Makanya skis itu sering dinamai skis mika ya. Karena mikanya itu sangat melimpah jumlahnya. Makanya sampai digabungin skis mika gitu. Itu ada tuh di daerah Bayat gitu ya. Daerah sana itu ada. Bayat itu di Klaten ya. Daerah Klaten. Itu ada batuan skis mika. Ini ada pencirinya batuan metamorf ya. Tadi aku bilang garnet ya. Garnet itu kan indeks mineral batuan metamorf. Kalau ada garnet itu pasti udah ada metamorf ya. Metamorfismenya udah terjadi. Ini ada garnet nih yang hitam ini. Garnet. Di garnet ya, yang ini. Nah, itu penciri batuan metamorf. Ini skis ya, sama. Ini mikanya banyak banget nih. Ini yang kayak transparan-transparan yang melong-melong ini, teman-teman ya. Yang ini, yang kayak bening, terus ada hitam juga. Itu mika, teman-teman. Yang hitam tuh mika yang hitam gitu ya. Mika yang hitam tuh yang hitam ini biotit. Kalau yang mika yang bening ini muscovite. Yang ada di reaksi Bowen ya. Nah, ini kenampakan di mikroskop kayak gini gitu ya. Sekedar tahu aja. Oh, ini ada garnetnya nih, gede-gede banget ya. Ada garnet. Nah, ini yang terakhir ya. Foliasi grade yang paling tinggi, gneiss ya, gneissic. Foliasinya gneissic, nama batunya gneiss. Nah, bedanya dengan yang tiga tadi ya, yang slatic cleavage, filitic, schistosic, mereka semua kan ada mikanya ya. Hanya ukurannya itu berubah-ubah dari slatic cleavage yang halus, filit yang sedang ya, sampai skis yang mikanya paling besar gitu ya. Nah, kalau di gneiss ini justru mikanya tuh hilang, teman-teman. Ya, karena penambahan suhu yang sangat banyak, justru mikanya tuh meleleh, hilang ya. Tapi apa? Penciri gneiss itu segregasi. Nah, ini ada garis hitam, garis putih, garis hitam, garis putih. Nah, ini namanya segregasi, teman-teman. Itu penciri dari gneiss. Ini juga ada garnet ya, teman-teman. Kalau teman-teman teliti ya, ini ada yang coklat-coklat gitu, ya enggak? Lingkaran-lingkaran di sini. Nah, ini lingkaran-lingkaran. Ini garnet, mineral index ya. Penciri batuan metamorf. Ini gneiss. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Itu untuk batuan metamorf yang foliasi ya. Nah, yang nggak ada foliasinya gimana? Ya ada juga ya. Yang kayak tadi, marmer. Wah, marmer itu kan nggak ada foliasinya ya. Ini untuk batuan metamorf yang spesial ya. Contohnya apa? Kuarsit. Ya, kuarsit kan dari batu pasir kuarsa ya. Nah, ini kayak gini. Ini kuarsit. Intinya ciri-cirinya kuarsa itu, kuarsa sama kalsit kan sama-sama putih ya.
Intinya kalau kuarsa dia kalau kena HCl dia nggak ngejos ya, nggak bakal freeze, nggak bakal bereaksi. Kalau yang ditetesin itu dia ada kalsitnya ya, ada CO3-nya, itu dia nge-freeze ya, bakal ngejos. Itu ciri-ciri kehadiran karbonat ataupun kalsit gitu ya. Itu dia ngejos dengan HCl. Nah ini marble, nah ini kalau ditetesin HCl dia bakal freeze, bakal ngejos. Ada buih-buihnya gitu, karena dia ada CO3-nya. Ini cara bedain kuarsa dan kalsit. Nah ini batuan metamorfnya namanya marble ya, marmer. Dia lebih soft ya, lebih soft dari kuarsit. Kuarsit lebih keras. Ada amfibolit. Nah ini kalau homeland ya, kalau homelandnya banyak gitu, termetamorfisme ya, jadi amfibolit. Hitam. Ini eklogit warnanya hijau ya. Ini garnetnya banyak nih, ini garnet semua nih. Nah kalau eklogit ini jarang dibahas ya kalau di tingkat kabupaten. Ini udah lebih expert lagi. Oke, itu untuk batuan metamorf. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Halo, cek. Bisa, Kak. Oke. Oke, kalau bisa Kak? dipahami. Bisa Kak? Oke. Oke ya, jadi itu untuk materi pada malam hari ini ya tentang batuan, sekilas sebenarnya. Ini kalau misalkan kalian ngambil kuliah tentang batuan kayak gini ya, itu tuh dipelajari dalam 1 semester penuh, teman-teman. Tapi kalian hanya belajar dengan waktu 2 jam ya. Dengan 2 jam kalian harus belajar semuanya gitu. Ya ini hanya garis besar gitu ya, kayak sebagai pengenalan. Nanti kalian bisa cari sumber-sumber yang lain untuk memperdalam ilmu kalian dan untuk lebih siap lagi ya. Apalagi di tingkat kabupaten tuh paling sering ya membahas batuan. Itu kayak masih banyak gitu. Kalau di provinsi sama nasional mungkin lebih sedikit. Tapi kalau di tingkat kabupaten tuh harus expert ya di kayak batuan, mineral, gini-gini tuh udah harus expert. Oke ya, sampai sini untuk materi pada malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung, semangat terus ya. Ini berarti udah pertemuan terakhir juga. Terima kasih udah mengikuti terus ya selama 5 pertemuan ini. Aku ucapin terima kasih, mohon maaf banget apabila ada yang salah pengucapan gitu ya, ataupun kurang mengenakan, ataupun terlalu cepat pembahasannya gitu ya. Saya mohon maaf. Nanti untuk rekamannya semuanya udah dikatalis semua ya. Dan pihak katalis bakal share ke kalian kalau udah diupload. Oke. Oke, aku sampai sini ya. Aku tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.